Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, di mana anggotanya ada Rio Duyanto, Himawan Nur Aulia Bayi Haki, Viola Arisma, Dianita Putri, Rizka Stianingsi, dan Hanum Itlan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu analisis dan pilihan strategi. Hakikat analisis dan pilihan strategi. Strategi, tujuan, dan misi perusahaan ditambah dengan informasi audit eksternal dan internal memberikan landasan untuk menciptakan serta mengevaluasi strategi alternatif yang masuk akal. Proses memilih dan menciptakan strategi. Mengidentifikasi dan mengevaluasi strategi alternatif hendaknya melibatkan banyak manajer dan karyawan yang sebelumnya merumuskan pernyataan visi dan misi organisasi, melakukan audit eksternal dan audit internal. Perwakilan dari setiap departemen dan divisi dalam perusahaan harus diikutsertakan dalam proses ini. Partisipasi memberi peluang terbaik bagi manajer dan karyawan untuk memperoleh pemahaman tentang apa yang perusahaan lakukan dan mengapa, serta untuk berkomitmen dalam membantu perusahaan mencapai tujuan yang ditetapkannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan membacakan slide selanjutnya. Strategi alternatif yang diajukan oleh partisipan harus dipertimbangkan dan didiskusikan dalam suatu serangkaian rapat penyusunan dalam bentuk tertulis. Setelah strategi yang masuk akal yang didefinisikan oleh partisipan telah disampaikan dan dimengerti, hendaknya diperingatkan berdasarkan daya tarik menurut semua partisipan. Proses ini akan menghasilkan sebuah daftar prioritas strategi terbanyak yang mencerminkan pemikiran seluruh anggota kelompok. Tahap input. Alat-alat input mendorong para penyusun strategi untuk mengukur subjektivitas selama tahap awal proses perumusan strategi. Tahap pencocokan terdiri atas 5 teknik yang digunakan dan diurutkan manapun. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh teman yang lain. Pada tahap pencocokan tadi itu terdiri dari 5 teknik. Yang pertama, matriks kekuatan kelemahan peluang ancaman atau SWOT, yaitu sebuah alat pencocokan penting yang bisa membantu seorang manajer dalam mengembangkan 4 jenis strategi. Yang pertama, strategi SO, yaitu menggunakan kekuatan untuk memaksimalkan peluang. Yang kedua, strategi WO, yang dengan memperbaiki kelemahan untuk mendapatkan peluang. Terus ada strategi ST, yaitu menggunakan kekuatan untuk meminimalisir atau mengurangi ancaman. Dan yang terakhir ada strategi WT, yaitu dengan memperbaiki kelemahan untuk mengurangi ancaman. Yang kedua ada matriks posisi strategis dan evaluasi tindakan atau SPACE. Matriks ini itu merupakan kerangka 4 kuadran yang menunjukkan apakah strategi agresif, konservatif, defensif, atau kompetitif yang paling sesuai untuk suatu organisasi tertentu. Yang ketiga, Matrix Boston Consulting Group atau BCG, yaitu Matrix Boston Consulting Group dan Matrix Internal Eksternal secara khusus itu dirancang untuk membantu upaya-upaya perusahaan multidivisional dalam merumuskan strategi. Matrix BCG secara grafis itu juga menggambarkan perbedaan antar divisi dalam hal posisi pangsa pasar relatif dan tingkat pertumbuhan industri. Matrix BCG juga memungkinkan sebuah organisasi multidivisional untuk mengelola portofolio bisnisnya dengan cara mengamati posisi pangsa pasar relatif dan juga mengamati tingkat pertumbuhan industri dari setiap divisi relatif terhadap semua divisi lainnya di dalam organisasi. Posisi pangsa pasar relatif itu didefinisikan sebagai rasio pangsa pasar suatu divisi di sebuah industri tertentu terhadap pangsa pasar yang dimiliki oleh perusahaan pesaing terbesar di industri tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang keempat, matriks internal dan eksternal. Matriks IE serupa dengan matriks BCG dalam pengertian bahwa kedua alat tersebut menempatkan divisi-divisi organisasi dalam sebuah diagram sistematis. Matriks IE dapat dibagi menjadi 3 bagian besar yang mempunyai implikasi strategi yang berbeda-beda. Selanjutnya, nomor 5, matriks strategi besar.
Matriks strategi besar telah menjadi sebuah alat yang populer untuk merumuskan strategi alternatif. Semua organisasi dapat diposisikan di salah satu dari 4 kuadran strategi matriks strategi besar. Dan selanjutnya tahap keputusan. Matriks perencanaan strategi kuantitatif atau QSPM adalah alat yang memungkinkan penyusun strategi mengevaluasi berbagai strategi alternatif secara objektif berdasarkan faktor-faktor keberhasilan penting eksternal dan internal yang diidentifikasikan sebelumnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. 6 langkah yang diperlukan untuk mengembangkan QSPM. Yang pertama yaitu buatlah daftar berbagai peluang atau ancaman eksternal dan kekuatan atau kelemahan internal utama di kolom kiri QSPM. Yang kedua, berilah bobot pada setiap faktor eksternal dan internal utama tersebut. Yang ketiga, cermatilah matriks-matriks tahap 2, pencocokan dan mengidentifikasi berbagai strategi alternatif yang harus dipertimbangkan untuk diterapkan oleh organisasi. Yang keempat, tentukan skor daya tarik. Yang kelima, hitunglah skor daya tarik total. Dan yang keenam adalah hitunglah jumlah keseluruhan daya tarik total. Selanjutnya yaitu keistimewaan QSPM. Keistimewaan dari QSPM adalah bahwa rangkaian-rangkaian strategi-strateginya dapat diamati secara berurutan atau bersamaan. Dan keistimewaan lain dari QSPM adalah mendorong para penyusun strategi untuk memasukkan faktor-faktor eksternal dan internal yang relevan ke dalam proses keputusan. Dan yang selanjutnya ada keterbatasan QSPM. QSPM selalu membutuhkan penilaian intuitif dan asumsi yang berdasar. Pemeringkatan dan skor daya tarik membutuhkan keputusan penilaian, meskipun hal itu harus didasarkan pada informasi yang objektif. Diskusi yang konstruktif selama analisis dan pemilihan strategi mungkin muncul karena perbedaan interpretasi atas informasi dan opini yang beragam. Keterbatasan yang lain adalah QSPM hanya akan baik dan bermanfaat sepanjang informasi prasyarat dan analisis pencocokan yang menjadi dasarnya. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai aspek-aspek budaya dari pemilihan strategi. A. Budaya di sini mencakup serangkaian nilai, keyakinan, sikap, kebiasaan, norma, kepribadian, dan pemujaan bersama yang menggambarkan sebuah perusahaan. Lalu, B. Budaya adalah cara untuk organisasi menjalankan bisnis. C. Budaya merupakan dimensi manusiawi yang menciptakan solidaritas dan makna dan juga menginspirasi komitmen serta produktivitas dalam suatu organisasi manakala perubahan strategi dibuat. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai politik pemilihan strategi. Tanggung jawab utama penyusun strategi adalah memandu pengembangan koalisi, memelihara konsep tim yang menyeluruh, dan memenangkan dukungan dari banyak individu dan kelompok individu yang penting. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya kepada teman-teman dipersilahkan untuk bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.